Banyak kalau kemarin kita mungkin ngelihat dari Major Series-nya aja, sekarang kita udah ada divisi 1, divisi 2 yang bisa jadi referensi kalian. So ngomongin tentang referensi, langsung masuk aja. Ini dia match pertama Bermuda. Let's go teman-temanku semuanya, dari Sabang sampai Merauke sampai Miangas, dari Miangas sampai ke Pulau Rote pesawatnya. Kita sudah mulai terbang dari arah hangar menuju ke keraton, dan dari ke-12 tim kali ini yang mau bertanding sudah mulai turun menuju ke areanya masing-masing Blue Zone. Di sana sudah ada XCN yang mengarah menuju ke area Mil atau Blue Zone, dan kita melihat NXL bakal agak sedikit terpukul. Tapi di Clock Tower ternyata di sini sudah ada pertempuran yang terjadi. Marus Bandit seorangnya harus sudah lockdown. Skylord bersama dengan Lekra juga, Gaski, namun ternyata Gaski tersisa sendirian. Ada Krono dan West Bandit. Ya ampun, aku tidak kuat melihat keuangan dari Rimo Arjuna ini, Ravalda. Wow, ini menarik ya, karena kalau kita berbicara tentang Bermuda dan juga adalah Rimo Arjuna yang akhirnya menang fight di early game, Rimo ini adalah salah satu tim yang bisa gue bilang terlalu banyak strateginya. Bisa dibilang biasanya untuk di Bunda mereka turunnya di Keraton, Bima Sakti Trip sampai di posisi pick atas. Sekarang satu strategi yang baru lagi, dan akhirnya jadi surprise attack juga. Clock Tower yang kita tahu biasa diturunin oleh teman-teman dari GRC, justru sekarang jadi rajanya Rimo Arjuna. Dan harusnya ini yang ngebikin dari pola permainan Rimo Arjuna yang banyak banget skemanya, mereka itu sangat pede secara komposisi sampai dengan tim di awal-awal. Oke. Dan ini skema baru juga dari Rimo Arjuna, dan itu berhasil ya. Kalau misalkan kita sekarang udah tahu nih dari Rimo, di round pertama mereka turun di Clock Tower. Entah nanti di round keempat, karena kita bakal balik ke Bermuda, apakah Rimo masih bakal tetap menguasai dan mencoba untuk mengambil tahta di Clock Tower, atau mungkin bakal berubah. Karena kalau bicara soal liga itu sendiri, kalau misalkan kita tidak membawa perubahan, kita bakal bisa dibaca banget ya. Tapi ada beberapa tim yang memang nggak melakukan perubahan sih, seperti Siren yang dari season sebelumnya ya, dari tahun sebelumnya juga sering banget turun di Sentosa, atau dari Mars Electric bawa Zipline ke arah Sentosa. Dan ini menarik juga, salah satu tim yang bisa gue bilang justru lawannya dari Siren yang nggak berubah. Sudah ada Justin rupanya di sana, harus terknockdown. Bakal coba untuk diselamatkan terlebih dahulu di Melawing, benar-benar menyediakannya, tapi Justin harus sudah di ending, dipulangkan ke lobby. Ada Devito dengan dua kerisnya menembak di dalam. Krono berhasil mendapatkan 18 di rupanya di sana terknockdown, namun masih belum bisa untuk diselamatkan. Masih menurunkan temponya terlebih dahulu, di mana healing gulung medical kit juga dilakukan, sementara Dance menembak dari belakang dengan menggunakan AK, langsung di spray down ke depan. Tapi ternyata kali pertempuran sudah mulai seimbang 3 lawan 3, dan Van Zones masih berada agak sedikit jauh untuk mencari informasi yang lain. Yes, dan walaupun ini posisinya adalah satu orang udah ke-trade, tapi kalau kita lihat juga 18 Deer yang gue rasa ini akhirnya jadi satu pressure yang sama terhadap Bonafide yang diberikan oleh Siren. Walaupun udah jelas Siren di side advantage secara jumlah, tapi gue rasa akan sama dengan 18 Deer yang gak bisa di-hover kali ini. Seimbang jatuhnya jadinya ya. Dan di arah lain pun ternyata ini sudah trending ya. Sudah trending dengan sendirinya, jadinya udah gak bisa disempetin lagi. Sementara Van Zone berada di sisi sebelah kiri, dan kita melihat dari posisi Katulistiwa ternyata sudah ada pertempuran kembali. United ternyata si 3 orang Anang, tapi tak begini Anang, harus sudah terkena rupanya di sana. Masihkan 2 orang lagi, Ras dan juga CA, yang kali ini memantau menuju ke arah GRC Esport, menembak dengan woodpeckernya menuju ke arah depan. Ada Krono dan gak kena rupanya tembakannya, masih bisa menyelamatkan diri. Sementara C di sana terancam darahnya, udah cukup sekarat, berhasil yang karatin juga ke arah lawannya, dan kali ini harus segera berlindung terlebih dahulu dan melarikan diri, tidak akan melanjutkan fight-nya. Wah, ini menarik ya. Yang tadi sempat gue bilang juga kalau misalnya GRC adalah satu tim yang suka turun di posisi Clock Tower, dan gak jauh dari situ ternyata dia langsung ketemu fight early-nya sama Unite Esport. Unite Esport, kalau kita ngomongin tentang drop point, sebenarnya lebih sering turun di arah posisi plantation sampai dengan kalau nggak observatory. Sekarang mungkin dia pengen nyoba sesuatu yang fresh buat bermain di bawah map, tapi ternyata kalah sama tim yang bisa gue bilang udah rajanya bermain di bawah gitu. Waduh. Nah, tadi gue juga sempat lihat ya. Ya, ini dia Bonafide yang akhirnya udah ke pick off 1 sama Siren. Bonafide yang kita tahu metanya lumayan berubah-ubah, melawan Siren yang dari awal memang Sentosa terus. Udah akhirnya penguasanya dipukul mundur mereka. Udah penguasanya dari Sentosa juga. Makanya. Dan ketika keluar dari Sentosa sendiri, mereka kalau misalkan bergerak sedikit menuju ke arah Pocinak, seperti kita dari Dance itu sendiri, di depannya sudah ada anak-anak
tim nomor 7 yaitu The Pillars Lapiarda. Yes. Dan ini kalau menurut gue kayaknya suara mobil udah kedengeran sih dikit-dikit ya. Betul, tapi gue rasa harusnya di-expect ya sama Bonafide, makanya mereka nggak langsung masuk ke arah Pochinok. Karena kalau ngomongin tentang Pochinok itu udah jadi tempat drop point early-nya The Pillars, yang bisa gue bilang dari match awal Bermuda Day 1 ataupun Day 2 nggak terlalu banyak berubah, masih sama untuk posisi The Pillars yang kita tahu sebagai saingan Bonafide dan juga NGID secara poin paling tinggi di grupnya. Dan kita sudah melihat dari JRC sendiri yang tadi sempat mendapatkan 2 poin eliminasi atas United Esports. Mereka sudah mulai bergerak masuk menuju ke area Bima Sakti dan sayangnya nggak kena UAV itu barusan tuh ya. Yes, dan Bima Sakti Trip yang ternyata udah lumayan kosong. Nah, biasanya kalau ngomongin Bima Sakti kita ngelihat Rimo, tapi tadi gua udah lihat fight Rimo yang ternyata justru merajai Clock Tower juga. Jadi Betul. sesuatu yang akhirnya jadi tempat untuk dimasuki rotasi kedua dari teman-teman GRC, dan GRC adalah salah satu tim yang cepet juga rotasinya. Same goes to XCN. XCN tuh tadi gua rasa turun di mil lagi Iya, ya, betul, kayak betul. dulu. Yes, mereka juga turun di Mil dan Mil juga adalah Blue Zone dan sampai sekarang kita belum melihat lagi keberadaan dari XCN itu sendiri. Di arah lain ternyata di sana sudah ada Eco Esport yang berdekatan dengan anak-anak dari GRC di bawah Danger, dan kalau kita sentuh sedikit menuju ke tempo permainan, Waduh. ini di day ketiga ronde pertama kita agak sedikit melambat ya, Ra, ya. Yes, udah memasuki middle, udah lumayan melambat karena beberapa tim juga udah holding position. Tadi kita udah sempat lihat Eko yang masih sama, dia adalah satu tim yang kalau di Bermuda jarang buat ngambil posisi drop point yang jauh dari center of the map. Dia tuh lebih sering hover di tengah. Makanya setelah dia turun di pick tadi drop point awalnya, dia udah tinggal holding position aja. Waduh, dan bahayanya kali ini didapatkan oleh Bonafide setelah mereka turun di Sentosa dan dipukul oleh anak-anak dari Siren Esports dengan menggunakan vehicle-nya. Kali ini mereka sudah ada di area antara Clock Tower dan juga Bima Sakti, di mana di sana juga sudah ada 2 tim yang bakal menjepit Bonafide. Ini kalau menurut gua bukan satu kabar yang baik untuk Bonafide itu sendiri, mengingat mereka bisa berdua, di kanan kiri juga ada orang, dan yang kalau bisa gua bilang di Sentosa pun mereka nggak terlalu full menguasai Sentosa ya. Betul, nggak dapat banyak resource ya, karena betul. memang udah kontes di awal dan terpaksa dipukul mundur karena ke pick off 2. Dan tadi dia tuh dijepit sama 2 tim Unite yang dapat lootingan full dari posisi observatory kiri. Sementara satunya lagi Rimo yang tadi dapat lootingan full dan menang fight di Clock Tower. Jadi bayangin dijepit sama tim yang memang udah full looting gitu. Iya, apalagi kalau Rimonya semuanya itu pada pakai bounty ya. Udah cair tuh bounty-nya tuh ya. Udah cuan, Bos. Udah cuan, Bos ya. Udah cuan banget. Aduh. Nah, ngomong-ngomong tentang kejepit, sekarang ada lagi juga posisinya, tapi gue rasa ini bakal tetap di hold karena mengingat ini baru rotasi baru zona ke-1 menuju zona kedua. Mungkin beberapa tim udah masuk rotasi kedua, ketiga juga. Nah, ini Rimo yang tadi sempat gue bilang sebagai salah satu tim yang ngejepit si Bonafide. Betul. Dan gue nggak ngeliat, udah masih ada ternyata dari Bonafide-nya sendiri masih ngehold di satu tower, dan akan sedikit sulit juga untuk bergerak kemana-mana, tinggal berharap zonanya kemana. Dan kita melihat Siren menarik, mereka masih berada di bawah, masih ingin menghabiskan seluruh harta yang ada di Sentosa karena mengingat ini masih zona pertama juga dan belum terlalu sakit. Wah, mungkin yang menarik XCN di sini ya, karena XCN ini pertama biasanya gue baru sadar dia punya 2 rotasi biasanya dari Mil dia bisa lewat tengah sini nih sampai akhirnya dia masuk lewat Bima Sakti Trip, atau kadang dari Mil dia ke Keraton atau ke Capton. Betul. Dan sekarang dia lagi main ke arah yang sebelah kiri nih, sebelah kiri mau ke arah Bima atau Katu, atau bisa jadi dia udah ke spot duluan sama Eko, dan akhirnya makanya kalau lihat dari posisi mereka udah jatoin ini ya airdrop buat holding position karena udah ke spot rotasinya nih, rotasi keduanya sama si Eko itu sendiri. Mengingat di Mil sendiri itu udah ada info box ya, itu mungkin kenapa jadi satu alasan dari XCN sendiri mereka nggak masuk pinggiran menuju ke Keraton dan juga Cape Town karena memang zonanya udah nggak narik, zona pertama tadi udah nggak narik ke sana. Kemungkinan terjadi seperti itu. Dan dari NGID sendiri bener belum ada yang nabrakin nih. Jadi salah satu tim yang bisa gue bilang lumayan free buat dilutin. Mengingatin lo sama EVOS gak sih? Iya. Dia suka main di pinggirin zona, gak ada yang mau nabrakin di awal. Tapi ngomongin soal EVOS ya, kalau misalkan kita boleh senggol dikit, udah ada Prime lah.
Betul, kalau kita nontonin di Liga 1 ya. Iya. Tapi kita sekarang ada di Liga 2 di Iya. Divisi 2 dan kita bakal fokus lagi di mana kita sempat membahas dari NJID itu sendiri benar-benar sendirian dan tidak ada yang melawan. Dan kali ini kita melihat Rama sudah menggunakan sniper jenisnya Kar. Nah, nih ini yang menarik juga dari NJID, ngingetin gue sama tim komunitas Jet ya. Waktu itu juga dia tipikal yang memang kalau main di ujung masuk ke next rotasinya agak lambat, tapi kebantu sama kaleng atau mobil biar nggak ketinggalan sama rotasi kedua, rotasi ketiganya orang lain gitu. Karena dia kan dari pinggiran zona ya biasanya. Dan tadi diterapkan juga. Waduh, dan di sini sudah ada fight mana jar. Alamak Jang, dari belakang juga ada orang, harus langsung di end bos. Nggak di end, nggak dimasukinya juga kali langsung follow up menuju ke arah United, tapi ternyata masih respect, masih dikiranya 4 orang, padahal United tadi udah 2 orang ya. Waduh, ini Waduh, baru juga mau dilanjutin sama Rara, ternyata tembakannya tidak terdengar sehingga kali ini United Esports berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi. Waduh. Not too bad kalau menurut gua. yes, tapi really bad buat teman-teman NXL yang sebenarnya Yes. kalau di game hari kedua itu mereka lagi di posisi puncak. Sekarang mereka udah lumayan fall down padahal baru match pertama. Tapi it's okay, karena kita masih ada 5 match lagi tentunya. Oke, dan suara mobil pun sudah terdengar. Kali ini NGID setelah mereka mendapatkan area lootingannya yang enak, nggak ada gangguan, terus mereka memilih satu spot juga untuk melakukan holding, dan itu nggak ada siapapun juga. Ini masih agak sedikit jauh juga sih kalau menurut gua. Tinggal dari NGID kalau misalkan mau agak sedikit nyari informasi atau ngepick menuju ke arah tim nomor 6 di mana di sana ada Iko Esport, itu masih kelihatan dengan sedikit patahan yang ada di sana. Yes, NJD selalu gitu ya, dia main patahan bawah dan ngebiarin teman-teman yang ada di atas itu pecah dulu, kemudian dia jadi third sampai dengan fourth party baru masuk. Ya, jadi NJD tuh bisa dibilang break the party lah. Break Dia the kayak party. orang lagi seru nih kan, lagi fight kan, dateng kan, Gerebek. meluncur, nembak. Ngegerebek langsung ya. Waduh, ini Siren yang baru ke pick off 1 tapi tradingnya dapat 2. Tadi respect landmine ya. Iya, iya, ada Lumayan landmine. pecah itu face ya. Iya, lumayan tuh setengahnya hilang dan ternyata sudah ada pertempuran pecah. NJID-nya nabrak bos dan kita melihat sudah ada Iki yang coba untuk ditolong terlebih dahulu oleh Rama yang tentunya sangat-sangat menyayangi seorang Iki. Udah di revive juga dan ini masih sentuhan-sentuhan jarak jauh. Ini kalau misalkan dari XCN ataupun dari NJID-nya sendiri langsung misalkan melakukan inisiasi racing, ini tidak menutup kemungkinan bakal mengundang tim-tim yang lain kayak dari Eko Esport dan juga GRC yang ada di sekitar sana. Yes, ini kelihatan ya NJID tuh awalnya masih pengen ngetes di mana sebenarnya dapat posisi holding lebih atas bisa atau enggak. Tapi ternyata dia ke spot nih sama XCN. Dari situ dia langsung tahu, oh ternyata posisi kita udah nggak bisa lebih naik lagi kecuali next zonanya udah mulai terus pecah. Makanya sekarang udah mulai di sama nih airdropnya. Karena mereka udah mulai sadar, mereka udah belum waktunya buat jalan dari posisi holding position mereka. Mereka tahan dulu di sini, nunggu beberapa momentum karena mengingat ya, ini posisi yang emang udah jadi visionnya XCN dari tadi. Mengingat dia dapat dari sebelah kanannya arah mil, tapi dan ini jadi spot krusial juga karena masih cover sama zona selanjutnya. Masih masuk juga di dalam zona. Dan kalau ngomongin soal XCN, itu artinya XCN sendiri itu hanya memiliki harta lootingan dari mil doang ya. Tapi Yes. mil juga itu blue zone sih. Iya, mil dan gue rasa nggak berhenti sampai situ. Mungkin dia sedikit main ke arah Riverside Plantationnya juga. juga. Riverside. Tadi belum sampai plantation sih, gue lihat baru sampai ke arah sana. Tapi gue rasa Riverside itu jadi salah satu tempat makanan buat XCN. Karena kadang XCN gitu 3-1, satunya ditaruh Nge-split sana. ya. Nge-split buat let's say di sini aman ya. Udah gue free looting di sini 1 orang gitu. Biar nggak buang-buang waktu lah buat looting di awal ya. Gua akan nonton sedikit sama Kenapa tuh? pergerakannya Siren yang Oke. tadi pas lo lagi ngejelasin sempat dapat 1 knock ke arah Eko Esport. Kalau kita ingat kan posisi dari Siren sendiri ini ada di atas di peak rumah Sabu dan juga rumah kayu, dan ngelihat ke arah dari Eko Esport sendiri di posisi tim nomor 6 sana. Nah, kita sudah melihat sudah ada suara tembakan dan Raw kayaknya gue yakin dia pakai kaleng, pakai mobil bersama dengan satu rekannya di Vito di sana, tapi wingsnya ditinggal dan kita melihat udah ada Ube dengan Kualter bersiap juga menembak ke arah Siren.
rupanya di sana harus terkena dengan satu orang raw. Langsung di ending. Eko Esport juga kali ini mendengar suara kericuan yang terjadi, di mana saya juga bakal coba masuk menuju ke jalan selanjutnya di jump shot bos pakai paraval. Gak nge-end gak Rainbow berhasil lepas dari eliminasi, tapi Amaro juga sekali sudah terkena tembakan cukup sakit dari Siren. Hanya menjaga Wing sendirian di balik Chrono sedang mengendap-endap bersembunyi supaya nggak ketahuan, dan XCN belum mau masuk karena posisinya tertahan juga oleh anak-anak dari NJID. Sementara tim nomor 8 pun juga di sana ada NXL Liga Game yang bukan NXL deng. Ada Giant kalau nggak salah lihat. Giant. Kalau nggak salah lihat ada Giant juga di sana, dan Iko Esport berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya tadi. Rainbow dengan menggunakan paravalnya menjump shot dari balik pagar. Waduh, ini kerugian yang besar buat Siren ya. Padahal sebenarnya gue ngerti sih, mereka pengen ngasih surprise attack gitu kan. Jadi dia ngeluarin 2 biar mereka targetingnya sama 2 orang, terus 2-nya tiba-tiba surprise. Tapi justru itu adalah high risk high reward, karena kalau 2-nya hilang duluan, wah udah kepickle satu-satu dong. Belum lagi juga ada action dari belakang, dan kita melihat sudah ada Kit mendapatkan 1 bunuh-bunuh dari anak-anak JRC di sana terkena down. Saudara Chrono juga dinyalakan dari Kapten, dan Ejak masih mengeluarkan tembakan juga arah belakang, di mana ternyata Lim berhasil mendapatkan krononya, dan Pillars 2 orangnya harus tersungkurkan. Kapten udah gak bisa tolong lagi. Segil juga harus terkena down. Ejak masih melihat ke arah bawah, dan kali ini kita melihat ada Giant juga bersama dengan JRC yang bakal bertempur, di mana Lim bisa diselamatkan terlebih dahulu. Pelontar, ya ampun, berhasil dapat 1 orang. Ternyata Giant Lee-nya harus sudah terkena down juga, menjadi kocar kacir kali ini pertahanan dari Giant Esport, tapi masih bisa diselamatkan. JRC juga di sana bertahan, dan Giant harus benar-benar masuk menuju kandang ayam, isinya harimau semua. Igo sendirian, dan XN Dewa di arah ini harus sudah eliminasi. Ajo United Esport sudah terpulangkan menuju ke lobby. JRC 2 orangnya harus sudah tersungkurkan. One by one terjadi. B1 nih bos, ya ampun, B1 bang. Romi di sana bakal coba untuk menggulung medical kejadian terlebih dahulu. 1 orang mereka terkena knockdown. Nggak di repep. Masih ada Ajo, masih belum diselamatkan. Ada yang masuk lagi, tim 04 Rimo Arjuna yang kali ini menjadi prahara dalam keharmonisasian pertempuran yang terjadi. 1 orang Reni harus sudah terpulangkan ke lobby. Romi juga terkena knockdown. Rimo Arjuna 9 poin eliminasi. Anak masuk, sementara Kemir di sana nyayur bat dengan double barrelnya. Masih ada beberapa atau 1 player dari Giant juga di sana, dan Rimo memilih untuk menarik mundur sedikit karena NJID juga masih menjadi ancaman. Yes, war play di sini dari Rimo Arjuna, ngasih sebuah surprise attack juga yang bisa gue bilang gak di-expect, karena tadi kan lagi fokus JRC ya. Yes. Teman-teman di Pillars juga yang sebenarnya open fire range cukup jauh, tapi The Pillars sekarang justru malah harus bersinggungan dengan teman-teman dari Eko. Mau nggak mau masuk, dan Siren sayang sekali 1 orangnya harus terpulangkan ke lobby. Ejak juga terancam, terpulangkan juga bersama dengan Chan Esport. Waduh, NJID diam-diam nyayur. 7 poin eliminasi bertempur dengan Rimo Arjuna. Kita melihat Eko pun harus puas di posisi ketiga. Masih kali ini menjadi pertempuran terakhir antara kedua tim. Yes, ini dia ESL jagoan Sans Mervin, yang pastinya orang-orang udah sering banget lihat performa dia. Sekarang muncul lagi, udah cover 3 poin eliminasi, dan sekarang udah tinggal ngelawan teman-teman. Langsung masuk mengenai ubun-ubun depan, jadi ada seorang ramal dengan menggunakan AWM-nya. Masih nge-spotting, tapi ternyata masih sempat melakukan reviving. Masih ada Chrono juga, coba di jump shot oleh Kemir. Dipasang Glory terlebih dahulu, hancur, bergerak lagi. Glory